Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 18 Agustus 2020. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius 19 ayat 23 sampai dengan 30. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kabar sukacita Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin sekalipun ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu, gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali apabila Anak Manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas ke-12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apakah saudara-saudari pernah mengalami kesusahan saat memasukkan benang ke dalam lubang jarum? Di Papua ketika celana saya sobek, saya ingin menjahitnya. Ya lumayanlah, gini-gini anak tukang jahit. Jadi celana sobek, jahit-jahit seperti itu mah masih bisa lah. Karena yang ada cuma jarum ukuran kecil, maka lubangnya pun juga kecil. Udah micek-micekin mata, udah jilat-jilat itu benang. Namun karena lubangnya kecil, benar-benar susah sekali masukin benang ke dalam lubang jarum itu. Sampai hampir frustasi, masukin benang aja susah bener. Akhirnya dengan bantuan alat yang namanya mata nenek macam ini, atau needle threader insertion, berhasil juga. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat setia Gowori, masukin benang yang tipis aja ke dalam lubang jarum begitu susah. Nah, sabda Tuhan hari ini mencengangkan sekali. Yesus bersabda, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Jarumnya mau sebesar apa sehingga unta bisa masuk ke dalamnya? Tentu yang dimaksud dengan lubang jarum bukanlah makna sebenarnya. Sama seperti sabda Yesus yang mengatakan bahwa kedatangannya adalah untuk membawa pedang. Memang Yesus bawa pedang kemana-mana? Tentu tidak.
yang ia bawa adalah kasih, pengampunan, keadilan bagi saudara-saudari kita dan bagi kita sekalian. Lubang jarum yang dimaksudkan menggambarkan begitu kecilnya, sempitnya pintu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa sih? Kok pintu itu begitu kecil dan sempit? Supaya tidak sembarangan orang masuk. Coba kita lihat antrian sebelum nonton konser. Hari gini kalau kita mau masuk ke rumah sakit atau datang ke gereja di masa pandemi ini, dibuat antrian yang mengecil supaya orang tertib mengantri dan dapat di-screening dengan teratur. Lantas apakah sabda Yesus hari ini menyatakan bahwa orang kaya tidak dapat masuk surga? Tentu tidak. Yesus ingin mengatakan kekayaan bukan hanya berdimensi duniawi, perlu pula untuk memupuk kekayaan surgawi. Dan kekayaan material punya makna solidaritas, yakni untuk berbagi kepada mereka yang berkekurangan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam ayat bait pengantar Injil tadi, mengutip surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus bab 8 ayat 9 dikatakan dengan sangat indah. Yesus Kristus telah menjadi miskin sekalipun ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Maknanya jelas saya kira. Ketika kita tidak melekat atau lepas bebas dari kekayaan duniawi dan mengikuti Yesus, maka ia akan menjadikan kita kaya akan harta surgawi. Inilah yang disampaikannya kepada para murid. Setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita senantiasa mengumpulkan, memupuk harta surgawi di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.